Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, Bapak Dr. Haji Arjiman MPD. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri Cendekia Serpong, Bapak Abdul Basit. Pelayanan publik, rumah pelayanan agama keagamaan dibangun untuk mewujudkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Man Insan Cendekia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Kabak mohon izin saya menyampaikan dulu rombongan besar ini. Karena tadi Pak Kabak sudah bisik-bisik, ini rombongannya banyak sekali katanya gitu ya. Jadi ini tim utuh Pak Kabak, ini guru itu saya anggap semua ikut ya. Yang tidak berangkat itu 1, 2 ya, tidak banyak yang tidak ikut. Jadi dari 53 guru ini sebagian besar ada di sini Pak. Guru Man Insan Cendekia Serpong. Kemudian ada tim CFI dan atau tenaga kependidikan di TU ada 20 orang. Jadi cukup banyak memang yang kami bawa. Karena kami juga menjadi salah satu piloting untuk pembangunan zona integritas di Kementerian Agama. Tahun lalu sudah mendapatkan pendidikan WBK, tentu pasti perintahnya lanjut ke WBN gitu. Nah, tentu pada hari ini ya kami belajar ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali terkait bagaimana langkah-langkah tentu yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Bali terkait pembangunan zona integritas sampai kepada titik saat ini tentunya. Ya, kami berharap sekali di hal-hal yang sifatnya praktek begitu, praktek baik kami ingin diperlihatkan begitu Pak Kabak, agar teman-teman kami di tim pembangunan ZI dan juga Bapak Ibu guru bisa melihat, bisa memotret seperti apa yang sudah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Dan tentu kami ingin belajar karena ada sedikit berbeda karena di sini kantor, sementara kami madrasah. Saya lihat beberapa hal kemarin juga waktu test evaluation dengan Kemenpar RB kan karena agak sedikit berbeda ya. Kalau kantor kan pelayanan kepada masyarakatnya lebih kelihatan karena masyarakatnya juga banyak, artinya tidak satu poin saja. Sementara kami madrasah, stakeholder kami ya hanya siswa dan orang tua kan begitu. Itu yang menjadikan pembeda sebenarnya. Makanya kemarin ketika tes evaluasi yang terakhir oleh Kemenpar RB, maka menukiklah kepada layanan yang diberikan Man Insan Cendekia Serpong kepada siswa. Lebih ke situ akhirnya siswa, alumni, orang tua di sekitar itu akhirnya punya layanan apa yang diberikan. Ya. Apa ini ke WBBN karena kemarin malam kita pun juga ada narasumber dari Kemenpar RB Zoom di sini juga fokusnya kan bagaimana meningkatkan bentuknya inovasi yang layanan publik. Ya. Itu mungkin beberapa yang ingin kami gali dari sini seperti apa. Tentu kami berharap bisa mengikuti jejak dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas sambutannya yang sangat luar biasa. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana pembangunan zona integritas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali sejak mendapatkan penghargaan ketika Kot Pasar sudah meraih WBBM sebelum Karangasem WBK, Bali mendapatkan Kanwil Bali menuju WBBM, kemudian Man Karangasem juga WBK, dan kan Kemenang Kabupaten Bakti menuju WBK. Mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, pada yang terhormat Bapak Dr. Haji Arjiman MPD. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana
maupun lima kadia daulah, ada Bapak Kepala Man IC Serpong, Pak Dr. Abdul Wasil yang saya hormati, teman-teman di bagian waka-waka di mana? Semua teman-teman waka yang ada di Keluarga Besar Man Serpong yang saya hormati dan seluruh tenaga pendidik dan pendidikan yang ada di Man Serpong yang ikut pada hari ini yang saya hormati. Bahwasanya kalau bicara jadi maka yang nomor satu harus pimpinan, harus pimpinan. Pimpinan itu kan tidak hanya pimpinan nomor satu, termasuk pimpinan-pimpinan yang ada di bawahnya. Kalau di madrasah ya jadi kepala madrasahnya, termasuk waka-wakanya harus punya komitmen. Kalau dengan waka saja tidak komitmennya tidak sama, setelah itu seluruh teman-teman jajaran yang ada, seluruh teman-teman guru, pendidik dan tenaga pendidikan harus punya komitmen yang sama untuk mewujudkan JTI itu, baik di WBK maupun di WBBM. Semua harus ada dukungan dari stakeholder yang ada, internal maupun eksternal. Bisa kalau wujud. Tanpa ada komitmen susah. Karena di situ harus serius bekerja Pak pimpinan ya, harus serius. Maka kalau bicara JTI, rujukannya kan sudah jelas ya. Karena Bapak Ibu sudah paham masih rujukannya, masih Menpan RB nomor 10 tahun 2019 yang perbaikan dari Menpan RB 52 tahun 2014, yang terakhir Menpan RB tahun nomor 20 tahun 2021, 90 ya, 90. Di situ bicara pedoman pembangunan zona integritas. Yang terakhir bicara pembangunan zona integritas termasuk evaluasi penilaiannya. Maka jelas baik WBK, WBBM di situ kan yang perlu dibangun kan ada dua komponen pengungkit dan komponen hasil. Tak bisa lepas. Kita harus penilaiannya komponen pengungkit itu 60%. Hasilnya 40%. Kalau bicara pengungkit, ada 6 area ini yang harus jalan. Harus dibuat evidence-nya lengkap, harus dibuat reformnya lengkap. Kan itu ya. Berarti ada manajemen perubahan, ada tata laksana, ada sumber daya manusia, ada akuntabilitas kinerja, pelayanan diterima, baru pengawasan. Itu pengungkit tak bisa. Disinilah harus melakukan perubahan-perubahan, harus melakukan inovasi-inovasi kaitan dengan maka bicara pengungkit ini arahnya masih pengumpulan evidence langsung ke reform. Karena kalau kita bicara baik bagus tapi evidence-nya tidak ada, tidak bisa. Reformnya kemanfaatan kepada ikum ya, kemanfaatan. Baru dia hasil, kalau dia hasil 40% nilainya bicara bagaimana memberikan lembaga kantor madrasah yang bersih dan akuntabel. Itu bisa nilai dari nilai persepsi yang diberikan oleh Litbang. Ada survei dari Litbang, ada persepsi bahwasanya benar Man IC ini, benar Kanwil Provinsi Bali ini memberikan layanan yang baik. Berarti bisa. Yang kedua, kalau dia bicara layanan terima kan layanan yang memuaskan, yang melebihi target yang diharapkan oleh pengguna layanan. Kita mampu memberikan lebih. Kalau kemarin kita bisa memberikan hanya dia puas, saat ini bisa membahagiakan. Setelah puas dia bahagia. Kan itu. Karena Pak Menteri bilang kan tidak cukup dia puas dan membahagia, tapi bagaimana layanan yang mudah, yang tidak pilih kasih. Nah, ini kan. Nah, itu bicara intinya kalau berdasarkan regulasi Menpan RB. Berarti bicara mungkin dan hasil. Kan sudah hanya itu saja kan yang dikerjakan. Dari pengungkit ini baru harus ada inovasi-inovasi. Harus ada inovasi. Inovasinya bagaimana? Dulu awal-awal
WBK WBM, bagaimana kita mampu membuat inovasi sebanyak-banyaknya. Sekarang ini akan bergeser mindsetnya, harus ada inovasi, tapi inovasi yang memberikan kebermanfaatan, keberlanjutan. Tidak cukup hanya inovasi, tapi kebermanfaatan kepada pengguna. Jadi ini yang harus dilakukan. Di Bali hari tahun ini 4 lembaga yang maju, 2 ke WBM, 2 ke WBK. Sehingga benar, kalau di madrasah saya cek, ya memang pelayanan yang diberikan fokusnya masih terfokus kepada siswa, orang tua, ya, memudahkan layanan kepada anak-anak. Sehingga mungkin inovasinya sedikit berbeda. Bapak Ibu yang saya hormati, terus apa yang perlu dipersiapkan sesungguhnya? Strateginya kan kaitan dengan penilaian WBK, WBBM, kita sebagai pelakunya pasti harus membuat tim. Jadi, maka Pak Pimpinan harus membuat SK tim safety, SK agen perubahan, berarti harus ada. Nah, setelah itu, setelah ada SK itu harus duduk bersama, lembaga ini kita bawa kemana, inovasi apa yang harus kita buat yang memang memberikan kebermanfaatan. Setelah itu baru dia harus komitmen, harus ada penerapan Menpan RB 17 tahun 2017, bagaimana melengkapi. Kan di sini ada pelengkapan sarana dan sarana secara umum dan sarana kelompok rentan, termasuk penilaian mandirinya, termasuk strateginya melengkapi kaitan dengan Menpan RB nomor 14 tahun 2017. Di situ Menpan RB SKM itu harus jalan, tidak bisa tidak. Ada rujukannya di situ. Rujukannya kaitan pemenuhan itu Menpan RB 17 dan 14 tahun 2017. Maka strategi berikutnya harus ada sakit. Sakit tidak bisa tidak, Pak. Malah ternyata ada yang dalam penilaian sakit yang dikejar, atau ada yang lain. Kalau dia rentetannya kan banyak. Kalau dulu saya lihat di madrasah sebelum ikut Menpan RB jarang ada kuat itu. Tidak tahu di mana sepol. Wajib harus. Ya kalau tidak wajib tidak aman sepol. Kesakit dasarnya masih rensla. Setelah ada rensla dia harus dasarkan saat ini Perkin. Perkin sudah jelas karena dari kementerian turun, ada di bawahnya terus ada. Setelah dari itu baru ada harus rencana aksi. Harus ada rencana aksi kan ini apa, kegiatannya apa, nyambung apa ada, anggarannya berapa, rencana aksi. Setelah ada rencana aksi, ada capaian output kinerja. Lalu dia masuk dalam LKS sakit aja buat. Kan itu banyak. Tapi kalau kita sudah punya tim, kami kan di sakit itu dibicara di tim Bangkala, kalau yang kerja, ya nanti teman-teman di madrasah masih ada tim sendiri, nanti dipimpin oleh tata usahanya. Setelah itu sistem pengendalian internal SPIP itu juga harus ada. Jadi kalau sudah bicara SPIP, maka dia harus punya satgas SPIP. Setelah ada satgas, survei lingkungan pendukung. Setelah survei lingkungan, dia harus ada pemetaan risiko. Kan itu ya. Ada pemetaan risikonya, lalu dia mengisi eviden kaitan dengan SPIP. Itu mungkin yang harus dilaksanakan kaitan dengan kita maju ke WBBM sama dengan WBBK. Jadi saya yakin karena Bapak Ibu sudah WBBK, pengalaman itu sudah ada. Tinggal saat ini kan minimal dapat silaturahim ke Bali. Kan itu saja Pak. Silaturahim ke Bali. Ini kan saya lacak tadi. Jalan-jalan dulu ini kan yang terakhir. Intinya refreshing dia ada Bapak Ibu ke Bali.
Alhamdulillah saya terima kasih karena menambah peningkatan ekonomi Bali. Kalau boleh tidak usah besok pulang, lama-lama sebulan kita pulang. Strategi tidak cukup sampai di situ Pak strateginya. Strategi yang lain juga harus ada bagaimana membuat inovasi-inovasi yang disampaikan Pak Pimpinan tadi. Inovasinya harus ada. Apalagi saat ini bicara IT. Nanti maka bagaimana inovasi itu dibuat yang memudahkan pengguna layanan. Dia akan mudah, dia akan cepat, dan tidak hanya puas menjadi bahagia. Inovasi dibuat. Maka di situ Bapak Ibu harus kreatif. Kalau di teori ya, di teori yang disampaikan BKN itu kan seorang ASN harus memiliki karakter yang inovasi dan kreatif. Dari situ sebetulnya. Apalagi kita seorang guru menemukan kurikulum merdeka, kalau tidak inovasi dan kreatif pasti tertinggal. Sama. Karena karakter ini harus dimiliki oleh seluruh ASN. Lebih-lebih kalau kita akan bicara WBK, WBM ini, maka harus kreatif dan inovatif, membuat inovasi-inovasi yang baru. Maka penting sebetulnya ide-ide teman-teman itu penting, tapi ide-ide yang membangun. Berikutnya setelah kita buat inovasi, bagaimana kita menyebarkan inovasi yang sudah ada. Nanti bagaimana melakukan publikasi, itu penting. Publikasi itu penting. Kita akan jadi besar dengan publikasi-publikasi, dengan menggunakan media-media yang ada. Kan saat ini banyak sekali media yang ada. Bapak Ibu bisa lihat Kanwil Bali di media-media itu masih banyak muncul. Itu salah satu bentuk strategi. Sehingga Bapak Ibu kalau ingin klik Kanwil Bali masih cepat dapat. Karena di mana-mana muncul. Itu strategi kita, karena dengan kita memediakan apa yang kita lakukan, itu yang dibaca oleh pengguna layanan. Akan menjadi mudah. Menjalin hubungan baik dengan pengguna layanan harus memberikan respon yang positif kita. Karena dia akan bicara kemana-mana. Inovasinya bagus, baik, tapi ternyata hubungan baik dengan pengguna layanan tidak dijaga. Ini masalah. Sila sia-sia. Kita berbuat yang terbaik, melakukan inovasi yang terbaik, tapi mindset orang-orang suka kadang jelek kepada kita susah. Maka hubungan baik ini perlu dijaga kepada pengguna layanan. Ini kan strategi saja. Bagaimana? Ya, itu strategi. Tapi intinya sebenarnya pemenuhan evidence, membuat reform apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan itu penting kaitan dengan penilaian-penilaian. Sehingga tim kami itu mungkin kalau sudah mau benar gini kan agak sulit betul. Karena dari Otara turun setelah kita jadi ada perubahan. Dari tim TPI dulu ada perubahan. Padahal penilaiannya besok. Apa ada? Tidak ya. Tapi itu dinikmati karena perubahan itu adalah keniscayaan. Saya ada kasih masukan, mudah-mudahan akan semakin baik dan hasil yang kita harapkan bisa kita capai. Mungkin tidak banyak Pak, karena Bapak Ibu sudah WBK, menuju BUMN, ya, kita selangkah dikit lah, kita besok menjadi BUMN, ya kita mohon doanya mudah-mudahan kami lancar. Mari doakan juga Man IC Serpong ini nanti bisa menuju ke BBM lancar, aman. Karena saya yakin kalau kita bersama-sama, kebersamaan itu tinggi dan mau bekerjasama, tidak ada yang susah, semua akan jadi mudah. Dan kaitan dengan layanan-layanan yang kami buat, itu nanti Bapak Ibu bisa lihat langsung ya nanti di GTSP kami, di situ jelas sarana-sarana apa yang sudah kami siapkan. Layanan kami punya layanan yang disebut dengan pelita. Pelita ini di dalamnya seluruh layanan berkaitan dengan kabupaten, berkaitan dengan madrasah, ada di situ. Sehingga mudah. Di situ dalamnya kalau bicara madrasah, buka Krisma. Lihat madrasah semua muncul, khususnya Aliyah.
Kalau bicara KUA buka layak, layak semua. Ya. Kabupaten juga ada semua di situ, termasuk layanan internal kami di kantor Kementerian Agama ada di Pelita. Bapak Ibu bisa buka di aplikasi Pelita. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Nanti lebih jelasnya Bapak Ibu bisa langsung lihat di PTSP sehingga bisa ada perbandingan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di situ, apa yang sudah dimiliki, apa yang belum, pun nanti bisa berikan masukan kepada kami dan tentang keberadaannya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terima kasih. Selamat datang di Provinsi Bali, khususnya di Kanwil Provinsi Bali ini. Mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu semua membawa berkah bagi kami, memberikan manfaat, dan mohon apa-apa yang dilihat tidak baik tidak usah dibawa kemana-mana, silakan bawa pulang yang baik-baik saja. Apa yang dilihat baik, apa yang didengar baik, nanti itu yang disampaikan kemana-mana. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Bila ada hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak. Pakaiannya udah ya, pakaiannya songkok nasional. Menjadi tugas dari Kementerian Agama Provinsi Bali untuk mampu memelihara dan memberikan jaminan kerukunan hidup antar umat beragama. Guna mendukung 7 program prioritas Kementerian Agama, maka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali menghadirkan sebuah inovasi pelayanan publik, yakni Rumah Pelayanan Agama dan Keagamaan serta Pelita, pelayanan inspiratif terpercaya. Rumah Pelayanan Agama dan Keagamaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali merupakan rumah besar pelayanan offline yang memberikan fasilitas dalam bentuk pelayanan terpadu satu pintu PTSP dan rumah moderasi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pelayanan publik. Pelita merupakan rumah digital pelayanan online yang terintegrasi dengan Kankemenag, Kabupaten Kota, KUA, dan Madrasah se-Bali dan mendukung seluruh pelayanan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Layanan publik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali kini hadir dalam wajah yang berbeda. Dilengkapi dengan alur layanan yang mudah dan tidak berbelit-belit, pelayanan kini berawal dan berakhir di PTSP. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali dalam mewujudkan pelayanan yang mudah, ramah, cepat, transparan, adil, dan akuntabel. Seluruh pelayanan publik pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali telah terangkum dalam standar pelayanan yang memuat komponen service point dan komponen manufacturing. Dengan maklumat layanan, sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dan apabila tidak menempati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali hadir di tengah-tengah umat dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bali. Dengan semangat religi,
kami telah mengimplementasikan 7 program prioritas Kementerian Agama di wilayah Provinsi Bali ke dalam Rumah Pelayanan Agama dan Keagamaan dan didukung oleh Rumah Digital Pelita, pelayanan inspiratif terpercaya sebagai bentuk perwujudan reformasi birokrasi dan pelayanan prima. Dengan mutu layanan religi yang berakhlak, kami siap menjadi abdi negara yang selalu bangga melayani bangsa. Sudah ada. Framelens Audio